sempat Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa kalau memang mau melakukan pembuatan IKN di situ, bukan di sana tempatnya, memang di Kalimantan, tapi di Pontianak. Mengapa? Karena banyak tanah-tanah Pertamina, tinggal ambil, nggak perlu membayar konsesi, ganti rugi konsesi kepada pemegang-pemegang konsesi. Tapi jika engkau lapar, datanglah engkau kepada kami, makanlah kau sekenyang-kenyangnya. Jika engkau kepanasan dan kehujanan, datanglah ke tanah kami, berteduhlah engkau selama-lamanya. Tapi jika kau hina kami, maka ingat, matahari esok pagi tidak akan terang lagi bagimu, gelap bagimu. Ya. Sebentar lagi Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya dan dia mendapatkan rumah yang indah ya, kurang lebih seharga 180 miliar. Harusnya pindahnya ke Kalimantan dong, di Penajam sana. Kalau memang cinta IKN, ini kan proyek mercusuar Anda, idaman Anda, ngapain Anda di Solo? Berarti Anda mau enak sendiri, begitu ya? Nah, kepada Bapak Prabowo, satu pesan dari Pak Prabowo, kami ini pernah menjadi diehard Prabowo ya. Pernah menjadi diehard Prabowo. Saya tidak tahu apa yang berkecamuk dalam pikiran Prabowo. Ingat baik-baik, ada 600 triliun yang merupakan hutang dahulu ini yang akan menjadi bolong-bolong bagi APBN Anda begitu. Nah, oleh karena itu tolong dipikirkan Pak, masuk akal tidak ini? Apakah ini merupakan proyek yang tidak waras? Ya? Saya ingin mengatakan bahwa saya berdiri di sini bersama Ketua TPUA dan anggota TPUA, juga ibu-ibu dari aspirasi ya. Ini ingin menyatakan begini, kami ini melaksanakan tugas kami karena dua hal. Kalau saya karena saya pengacara. Pengacara atau advokat itu ya punya yang namanya insting untuk membela rakyat. Kalau bukan karena advokat, kami membela karena saya adalah antitesa dari apa yang disampaikan oleh seorang yang berinisial ST ya, Sutanto Tanoto, yang sangat ngetop itu ketika mengatakan bahwa Indonesia itu hanyalah bapak angkatnya, sedangkan ayah kandungnya adalah Cina. RRC atau Cina Daratan. Maka kami ingin mengatakan kami anak kandung Indonesia, maka kami berhak untuk melindungi, membela Indonesia. Oleh karena itu kami ada di sini. Saudara-saudara sekalian ya, seharusnya harapan kita KPK itu lebih proaktif ya untuk bisa menggali potensi-potensi masalah ke depan. Akan tetapi faktanya, ini boleh dijadikan saksi tadi ya, mereka begitu khawatirnya untuk menerima yang wajah-wajahnya sudah sangat hafal di media YouTube Anda sekalian ini. Terima kasih Anda sudah ikut memviralkan kita ya. Jadi mungkin seperti takut terjadi huru hara itu, padahal bukan begitu. Yang sedang kita bela ini adalah kita, anak cucu kita, bangsa Indonesia, termasuk mereka di dalamnya dan anak cucunya, semuanya ya. Cuma inilah masalahnya, kalau sudah ada di dalam ketiak kekuasaan, mau masuk kita takut. Apa sih yang dikhawatirkan? Masa ia bawa bom gitu kan? Nggak mungkin begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita ingin mengatakan kepada Joko Widodo, kalau saya tidak bidangnya ya, mengatakan misalnya dari sisi akademisi, AMDAL dan segala macam, semua sudah dikupas ya. Akan tetapi benar bahwa dengan adanya IHP dari BPK, seharusnya pihak KPK harus memulai suatu pemeriksaan ya. Nah, kalau kami dari sisi sebagai pengacara penyelidikan ya, kami sebagai pengacara ingin mencari tahu di mana letak perbuatan melawan hukum ya, the abuse of power-nya yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin oleh koneksi-koneksi mereka, kemudian siapa yang diuntungkan dari proyek-proyek tersebut dan siapa yang menjadi kaya dengan proyek tersebut, kemudian juga tentu saja menyeret mereka ke muka pengadilan. Saya ingin mengatakan dilanjutkan atau dilanjutkan proyek tersebut tetap akan seharusnya dan sudah sewajarnya untuk diajukan ke meja hijau, sudah pasti ya. Betul apa enggak Bang Gigi? Itu karena kami pengacara. Kalau kami bukan pengacara, kami tidak akan bicara. Ini memang orangnya semakin sedikit ini. Unsur yang kurang merugikan negara ya. Nah, selain daripada itu saya mengatakan begini ya. Luhut dalam setiap kesempatan kampanyenya mengatakan bahwa setiap warga harus mendapatkan ganti untung, tidak boleh ganti rugi. Itu kan kata-kata manis ya, yang biasa diucapkan oleh para pejabat hari ini. Tapi apakah demikian hasilnya? Tidak. Ganti gantung. Ya, ganti gantung, ganti rugi. Dan perlu Anda ketahui bahwa apa yang terjadi di Penajam itu beda-beda tipis dengan apa yang terjadi di Rempang. Ya, mereka menggusur orang-orang Melayu yang utamanya sudah beribu tahun di sana bersama nenek moyangnya. Ya, nah oleh karena itu kami mengatakan, sempat Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa kalau memang mau melakukan pembuatan IKN di situ, bukan di sana tempatnya, memang di Kalimantan, tapi di Pontianak. Mengapa? Karena banyak tanah-tanah Pertamina, tinggal ambil, nggak perlu membayar konsesi, ganti rugi konsesi kepada pemegang-pemegang konsesi. Tapi mengapa tidak mau? Nah, ini juga bisa dijadikan alasan di KPK. Yang pertanyaannya, apakah KPK tidak atau nggak punya kemampuan untuk melakukan penyelidikan tersebut ya? Dan Garius ya. Nah, itu tadi. Padahal Anda
tolong dong mengerti. Anda itu dilemahkan oleh Jokowi ya, janjinya ingin menguatkan KPK ternyata melemahkan ya. Nah, saya ingin mengatakan satu hal dari sisi saya orang Melayu ya. Di Kalimantan itu ada Melayu Pontianak dan itu terbesar, Muslim pula terbesar. Kapan kami ini disenangkan? Anda tidak pernah menyenangkan kami. Anda menyenangkan diri Anda sendiri. 2 bulan lagi Anda akan menyelesaikan legasi ini. Mengapa legasi Anda selalu negatif? Ya, katanya ingin menyenangkan rakyat tapi tidak, katanya ingin menguatkan KPK tapi melemahkan, katanya ingin menolong buruh tapi buruh diberikan undang-undang cipta kerja dan banyak lagi. Ya, jadi saya ingin mengatakan kalau kami orang Melayu ini saya harus sampaikan ini orang Melayu apa kata orang Melayu? Orang Melayu itu punya harkat dan martabat ya. Saya mewakili Melayu, baik Melayu Sumatera maupun Melayu Kalimantan. Jika engkau lapar, datanglah engkau ke daerah kami, makanlah kau sekenyang-kenyangnya. Jika engkau ya kepanasan dan kehujanan, datanglah ke tanah kami, berteduhlah engkau selama-lamanya. Tapi jika kau hina kami, maka ingat matahari esok pagi tidak akan terang lagi bagimu, gelap bagimu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf, sudah lama tidak berorasi barangkali. Hati saya sebagai bangsa Indonesia, saya ingin menyatakan pada Pak Jokowi ya, Pak Jokowi, janganlah anak kere ya, engkau beri susu, sementara anak sendiri kelaparan. Ini yang sedang terjadi. Anda tidak merasa sedih melihat nenek-nenek menunggu memungut padi ya di sebuah tempat pemungutan padi untuk bisa makan pada hari itu. Sementara Anda bangun IKN dengan uang negara ini. Saya mengatakan kami tidak rela, tidak ada yang rela satupun ya, dan membangun ya. Dan saya menyatakan kepada masyarakat Penajam, bangkitlah Anda ya. Kalau Anda tidak mendapatkan ganti rugi yang pantas dan wajar, bergerak. Karena kami hanya bisa membantu, kalianlah yang kena ya. Ayo bangun, bergerak. Jangan Anda diam saja, katakan apa menjadi kehendak Anda ya. Anda perlu mengetahui mengapa saya sampaikan ini. Bapak Said Didu melakukan penelitian di daerah PIK 2 ya, PIK itu Pantai Indah Kapuk 2. Rakyat itu bukan tidak mau bergeser, tetapi apa yang jadi masalah? Penggantiannya yang sangat tidak manusiawi, Rp50.000 per meter. Kurang ajar ya. Ya ini saya mengatakan seperti itu ya. Jadi saya mau mengatakan jika sedemikian caranya berarti Anda sedang menjual negara ini. Jangan lupa HGU sekarang umurnya bisa 190, HGB bisa 160. Masa ngalang-ngalain penjajahan? Ya. Nah, oleh karena itu, mohon maaf saya ingin mengatakan hal tersebut. Saya ingin jadikan perhatian, wahai bangsa Indonesia, bangun dan bangkitlah ya. Ya jangan kami aja, Anda kemana? Bangun dong, bangun. Ya, ini negara Indonesia. Ya, sebentar lagi Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya dan dia mendapatkan rumah yang indah ya, kurang lebih seharga 180 miliar. Harusnya pindahnya ke Kalimantan dong, di Penajam sana. Kalau memang cinta IKN, ini kan proyek mercusuar Anda, idaman Anda. Ngapain Anda di Solo? Berarti Anda mau enak sendiri, begitu ya? Nah, kepada Bapak Prabowo, satu pesan dari Pak Prabowo, kami ini pernah menjadi diehard Prabowo ya. Pernah menjadi diehard Prabowo. Saya tidak tahu apa yang berkecamuk dalam pikiran Prabowo. Ingat baik-baik, ada 600 triliun yang merupakan hutang dahulu ini yang akan menjadi bolong-bolong bagi APBN Anda begitu. Nah, oleh karena itu tolong dipikirkan Pak, masuk akal tidak ini? Apakah ini merupakan proyek yang tidak waras? Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jati. Apalagi sampaikan aspirasi. Oke, baik. Tanya Jokowi dulu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenapa saya Bu Jati dari aspirasi. Kebetulan saya juga tadi ikut bersama-sama Bang Kozin ke dalam ya. Luar biasa, alhamdulillah akhirnya kita diterima dan bersyukur kita sudah dijanjikan untuk 1 minggu kita dapat hasil. Tapi tadi saya bilang, jangan 1 minggu dong, 3 hari kita udah bisa cek. Oke, katanya gitu. Oke. Nah, jadi dari saya tadi sudah terlalu banyak disampaikan dan kita semua sudah paham. Dari kami mewakili Mak dan seluruh rakyat Indonesia tentu tidak rela dibangunnya IKN. Karena kenapa? Ini bukan keinginan rakyat, bukan keinginan rakyat Indonesia. Ini hanya keinginan Jokowi dan antek-anteknya. Jokowi dan antek-antek, dan untuk menguntungkan mereka, bukan untuk menguntungkan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat. Sehingga kita tentu tidak setuju dan betul-betul mensupport TPUA untuk dibatalkan proyek IKN ini. Jelas-jelas tadi sudah disampaikan bahwa proyek IKN ini tidak ada AMDA-nya. Luar biasa seorang presiden menggagas proyek Ibu Kota Negara Nusantara, tetapi tidak ada AMDAL. Luar biasa. Sudah semaunya, sudah seenaknya. Padahal pembangunan gedung itu yang pertama adalah AMDAL yang harus ada. Jadi seperti orang buta huruf, seperti orang tidak sekolah, padahal dia seorang presiden. Luar biasa. Ini tadi
diperintah oleh presiden seperti itu. Jasa Dia palsu. insinyur, Jasa tapi palsu. jasanya palsu. Makanya, jadi tidak tahu kalau gedung itu dibangun harus ada AMDAL. Ya, tidak tahu gedung itu dibangun harus ada AMDAL. Di gedung manapun kalau tidak ada AMDAL-nya kita perlu cut, perlu diskualifikasi. Ya, jadi kami dari mak-mak rakyat Indonesia mewakili betul-betul kami menuntut supaya IKN dibatalkan. Dan saya sudah dengar tadi pagi saya ada info ke saya pribadi bahwa dia mendapat undangan langsung dari Pak Jokowi, katanya akan diadakan proklamasi proklamasi itu di IKN. Ya biar saya sudah dapat tiket jadi Masya Allah. Ini saya sudah dibocorin ya, tapi maksud saya luar biasa kalau ternyata mau bikin hari HUT RI di IKN. Itu benar-benar pikiran yang bodoh, ya pikiran yang bodoh. Ya, Indonesia ibu kota luar biasa, sudah indah, bagus, betul-betul membanggakan ke luar negeri seluruh dunia. DKI luar biasa, tapi mau dipindah ke IKN yang aduh, itu tidak ada mana. Ya. Oke, jadi dari kami mewakili ibu-ibu atau mama rakyat Indonesia, saya dukung sekali TPUH. Batalkan IKN, batalkan PKN. Allah Akbar. Bang Edi Mulyadi.